Oke, kita lanjut ke soal kedua, masih di tipe pertama untuk pangkatnya genap. Misalnya kalau tadi sin pangkat 5, sekarang kita coba untuk sin pangkat 2. Berarti misalnya kita akan mencari integral akan mencari integral dari sin kuadrat x dx. Sama, intuisi kita pasti kita akan memisalkan, kita pasti akan memisalkan ini dulu. Misal U sama dengan sin X. Ketika kita turunkan, dia menjadi cos X dx. Dan cos X dx belum ada di bentuk awal ini. Sehingga kita harus merubahnya menjadi sin, merubahnya sin kuadrat menjadi bentuk tertentu. Nah, kalau sin kuadrat kita bentuk menjadi sin kali sin, sama aja bentuknya hanya sin dan sin, tidak ada cosnya. Sehingga kita harus rubah sin kuadrat ini menjadi bentuk yang lainnya. Kalau misalnya kita berubah menjadi yang seperti tadi, misalnya sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X juga sama saja. Dia akhirnya cuma ada cos kuadrat. Tidak ada bentuk sin dan cos yang bersamaan. Jadi tidak dengan bentuk ini ya. Ini tidak kita pakai karena sama saja ini tidak bisa digunakan. Sehingga kita perlu mencari ide lain, apa bentuk yang mungkin kita bisa gunakan. Kira-kira bentuk yang bagaimana yang bisa kita gunakan? Nah, ingat bahwa, sini saya tulis ya, ingat bahwa eh, bentuk dari sin kuadrat X itu bisa kita rubah menjadi 1 min cos 2x dibagi dengan 2. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan di video pertama bahwa mungkin saja bentuk ini bisa kita pakai. Di sini ada sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2x per 2. Nah, di sini cos 2x. Mungkin kita bisa pakai. Coba kita masukkan ke dalam bentuk ini, sehingga kita bisa coba masukkan di sini adalah integral dari 1 min cos 2x dibagi dengan 2 di sini dx. Nah, lanjutannya ini ya, kita bisa sama dengankan menjadi 1/2 integral dari 1 min cos 2x dx. Ini satunya dikurung begini dengan cos 2x. Nah, setelah begini kita bisa integralkan masing-masing. Jadi ini setengahnya tetap. Kita bisa buka ini ya, integral dari 1 dx dikurangin integral dari cos 2x dx. Nah, kita tahu bahwa integral dari 1 dx adalah x, dan yang kedua integral dari cos 2x dx berapa? Berapa kira-kira? Bisa kita tulis di sini ya. Integral dari cos 2x dx.
Apa yang kita lakukan pertama? Kita lakukan misalkan di sini. Misalkan 2X sama dengan U ya. U sama dengan 2X. Lalu DU sama dengan U ini ya. DU sama dengan 2 DX ya. Karena ini hanya ada DX, berarti DU per 2 sama dengan DX. Sehingga integral dari cos 2X dx sama dengan integral dari cos U kali DU per 2 gitu ya. Sama dengan setengah integral dari cos U DU. Lalu bisa kita tuliskan menjadi setengah integralnya cos apa? Sin ya, sin U plus C. Ini jangan lupa. Kita kembalikan ke pemisahan jadi setengah sin 2X plus C. Nah, dapatlah kita di sini bahwa setengah kali X minus setengah sin 2X. Ini ya, plus C. Sama dengan setengah X minus seperempat sin 2X plus C. Ini adalah eh, integral dari sin pangkat 2X dx. Begitu. Nah, X min seperempat sin 2X plus C. Nah, itu dia untuk soal kedua. Oke, kita masuk ke bentuk yang kedua atau tipe yang kedua ya. Kalau tadi sin pangkat ganjil dan genap sudah, sekarang tipe yang kedua yaitu sin dan cos dikalikan. Jadi sin pangkat sesuatu dikalikan dengan cos pangkat sesuatu, begitu ya. Kita lanjut ke tipe yang kedua. Ya. Tipe yang kedua yaitu sin pangkat mx, ya, integral mx dikalikan dengan cos pangkat mx dx. Nah, misalnya contohnya ya, kita ambil sin integral dari sin pangkat 3x cos pangkat min 4 dx. Nah, kalau kita ketemu soal begini, hal pertama yang kita pikirkan bagaimana. Ini sudah ada cos dan sudah ada sin. Cuman cosnya pangkat min 4 ya. Bagaimana kita bisa merubah bahwa sin dan cos itu kira-kira nanti saling berhubungan. Seperti biasa, tadi kita rubah dulu ya, sin dan cosnya ini menjadi pecah gitu. Misalnya saya rubah menjadi integral dari sin kuadrat X dikalikan dengan sin X dikalikan dengan cos min 4. Ini X ya, dx. Nah, kita ingat tadi yang rumus di atas bahwa eh, sebentar saya ganti ininya dulu.
Saya ganti ininya dulu. Nah, kita ingat ini ya, bahwa ini tadi adalah sin kuadrat X itu sama dengan 1 minus cos kuadrat X. Sehingga kita bisa lanjutkan di sini bahwa integral dari 1 min cos kuadrat X dikalikan sin X dikalikan cos min 4X dx. Nah, dari sini setidaknya sudah ada cos dan sin yang bersama, sehingga mungkin saja kita sudah bisa memisahkan dari sini. Intuisinya di sini sudah ada cos dan sin, jadi kemungkinan kita sudah bisa memisahkan. Nah, kita kira-kira mau memisahkan apa ya kalau dari sini? Kira-kira dulu nih, memisalkannya apa ya? Ya, sama kayak tadi bahwa di sini ada X, D, sin X dx ya. Jadi mungkin saja dia akan meminta turunan dari sin X. Jadi kalau turunannya sin X berarti kan U-nya itu pasti di atasnya ya atau cos ya. Misal kita harus memisalkan U-nya itu cos X. Sehingga kita harus punya turunan sin X dx. Jadi DU sama dengan turunan dari cos X adalah minus sin X dx gitu ya. Nah, kemudian minus DU sama dengan sin X dx. Nah, sampai sini kita bisa tuliskan menjadi sama dengan integral 1 minus U kuadrat dikalikan sin X dx ini kita tuliskan dia minus DU cos pangkat min 4 berarti U pangkat min 4. Kalau bisa kita rapikan, ini menjadi minus integral 1 min U pangkat 2, U pangkat min 4 DU. Sama dengan kita coba rapikan lagi, menjadi U pangkat min 4 kurangin U pangkat min 2 DU. Lalu kita integralkan menjadi apa integral dari U pangkat min 4? 1 per min 3 ya. U pangkat min 3 dikurangin 1 per min 1 U pangkat min 1 ya. Plus C. Lalu sama dengan minus ya. Kita langsung keluarkan saja minusnya. Kita langsung keluarkan saja minusnya menjadi apa ini? 1/3 U pangkat min 3 dikurangin U pangkat min 1 plus C gitu ya. Kita kembalikan. Berarti ini kita rapikan dulu ya. 1/3 U pangkat 3 begini. Dikurangin 1 per U tambah dengan C. Kita kembalikan ke U-nya adalah cos, berarti sama dengan 1/3 cos pangkat 3X dikurangin 1 per cos X plus C. Nah, kalau 1 per cos itu apa? Kita sudah bahas ya, sudah dari kapan? Sudah lama sekali. Harus ingat ini 1/3 dikali kebalikannya cos apa? Sekan ya. Sekan kuadrat, sekan pangkat 3X maksud saya. Dikurangin sekan X ditambah dengan C. Nah, itu adalah integral dari sin
pangkat 3x dikalikan cos pangkat 4x dx. Ini dapatnya adalah 1/3 sekan pangkat 3x dikurangin sekan x ditambah dengan c. Nah, selanjutnya silahkan dipahami dulu, ditelaah dulu. Kita akan ke jenis ketiga, yaitu tangan pangkat sesuatu atau kotangan pangkat sesuatu. Tipe ketiga. Tipe ketiga, yaitu integral dari tangan pangkat mx dx atau integral dari kotangan pangkat mx dx. Kita ambil contoh, kita akan mencari integral dari kotangan pangkat 4 dx. Nah, di sini sama ya, intuisinya bahwa kalau dia pangkat 4, kita pecah dulu menjadi kotangan pangkat 2x dikuadratkan dx. Nah, dari sini apa yang terpikir bahwa kotangan ini berdiri sendiri, dia tidak ada temannya, sehingga kita harus nyari temannya atau nyari perkaliannya yang mungkin saja dia adalah turunannya. Nah, apa yang harus diingat berarti? Nah, seperti saya katakan bahwa saya tidak mengingat banyak rumus trigonometri gitu ya, tapi saya mengingat eh ini nih, rumus yang ini nih. Saya mengingat rumus yang ini. Ingat ya, saya tulis di sini. Ingat bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, yang saya ingat itu. Nah, kalau dia dalam bentuk kotangan, berarti kotangan itu kan 1/tangan ya. Berarti kira-kira kita bagi dengan apa biar dia memunculkan kotangan? Dibagi dengan sin ya, sin kuadrat X. Ya enggak? Biar ini per ini, cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X kan kotangan. Berarti kita bisa rubah menjadi 1 ya, sin kuadrat dibagi sin kuadrat adalah 1, ditambah kotangan kuadrat X sama dengan 1/sin adalah 1/sin adalah 1/sin adalah kosekan ya. Kosekan kuadrat X. Nah, di sini udah ada kotangan dan ada kosekan. Nah, kalau kira-kira kotangan dan kosekan nih apa hubungannya? Kotangan dan kosekannya apa hubungannya? Coba lihat catatan kita bahwa hubungannya adalah turunan dari kotangan adalah minus kosekan minus kosekan kuadrat X. Ya enggak? Turunan dari kotangan adalah kosekan kuadrat X. Sehingga mungkin saja persamaan ini akan dipakai. Gitu. Nah, kita kembali ke persamaan awal ya. Bahwa, nih, bahwa integral dari kotangan kuadrat X, berarti kita rubah menjadi integral dari kosekan kuadrat X dikurangin 1 dikuadratkan dx. Gitu ya.
Nah, dari sini apa yang kita lakukan sampai sini? Kosekan kuadrat X dikurangin 1 dikuadratkan. Kira-kira diapakan? Kita jabarkan ya. Kita jabarkan sama dengan integral dari kosekan pangkat 4X dikurangin 2 kosekan kuadrat X ditambah dengan 1 dx. Lalu, kita akan integralkan satu persatu. Yang pertama ini dulu. Yang pertama, yang pertama kita akan integralkan yang ini dulu. Kosekan pangkat 4x. Kira-kira apa integral dari kosekan pangkat 4x? Kita tulis di sini ya. Integral dari kosekan pangkat 4x dx. Kira-kira apa? Nah, kita sama dengankan dulu. Jadi integral dari kosekan kuadrat x dikalikan kosekan kuadrat x. Nah, kok miring kayak gini ya? Oke, kita lurusin aja. Nah, kita tahu bahwa ini ya, kosekan kuadrat X. Kosekan ini tadi kita balik lagi ke persamaan yang ini. Ini ya, persamaan yang saya buletin ini. Kosekan adalah 1 ditambah kotangan kuadrat X. Berarti ini adalah 1 ditambah kotangan kuadrat X dx. Nah, dx. Sama dengan, nah ini udah ada kosekan, udah ada kotangan. Kira-kira yang kita misalkan U apa ini? Ini ya, dilihatnya. Kalau dia turunan dari kotangan adalah kosekan, berarti yang dimisalkan U adalah yang kotangan. Misal U sama dengan kotangan X. Ini ya, karena dia turunan dari kotangan adalah kosekan. Sehingga DU-nya sama dengan apa turunan dari kotangan X? Minus kosekan kuadrat X dx. Gitu ya. Dan minus DU sama dengan kosekan kuadrat X dx. Kita masukkan ke ini utama. Berarti kita punya kosekan kuadrat X dx adalah integral dari minus DU ya. Dikalikan dengan 1 plus U kuadrat. Kita bisa rapikan bahwa min integral 1 plus U kuadrat DU. Lalu kita integralkan. Ini adalah U plus 1/3 U pangkat 3 plus C. Sama dengan minus U min 1/3 U pangkat 3 plus C. Kita kembalikan U-nya ke sini. U-nya kita kembalikan ke sini. Dapatlah minus kotangan X minus 1/3 kotangan pangkat 3X plus Y. Ini adalah integral dari kosekan pangkat 4 ya, baru kosekan pangkat 4. Minus kotangan X minus 1/3 kotangan pangkat 3X plus Y. Kita kembalikan lagi ke yang hitam ini. Nah, ini dia. Saya tulis lagi di sini. Integral dari kotangan pangkat 4 sehingga gitu ya. Sehingga integral dari kotangan pangkat 4x dx sama dengan integral dari kosekan pangkat 4x kosekan pangkat 4
X dikurangin 2 kosekan kuadrat X dikurangin 2 kosekan kuadrat X ditambah 1 tambah 1 ditutup dx sama dengan ini yang pertama minus kotangan X kurangin sepertiga kotangan pangkat 3X plus C-nya kita tulis nanti aja ya. Kemudian yang kedua adalah integral dari 2 kosekan kuadrat X ini apa? Tadi kita tahu bahwa turunan dari kotangan adalah minus kosekan kuadrat, berarti integral dari kosekan kuadrat adalah kotangan ya. Berarti langsung aja minus 2 plus ya, karena ini minus kosekan jadi plus. Ini saya tulis plus aja langsung. Plus plus 2 plus 2 kotangan X gitu ya. Lalu integral dari 1 dx adalah X plus C. Nah, inilah dia integral dari kotangan pangkat 4X dx. Min kotangan X. Min kotangan X. Oh, ada yang bisa disederhanakan? Ini ada ya. Ini dengan ini bisa disederhanakan. Kita sederhanakan dulu menjadi minus sepertiga kotangan pangkat 3X. Ini menjadi plus kotangan X ditambah dengan X ditambah dengan C. Ya, oke. Ini adalah eh, integral dari kotangan pangkat 4X dx. Contoh untuk tipe ketiga atau jenis ketiga. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya.